Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan fungsi linier untuk yang bagian pertama. Pada pertemuan 4 ini kita hanya akan membahas tentang penerapan pada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar satu produk. Gitu. Kita masuk ke fungsi permintaan. Nah, hukum permintaan, mungkin Anda juga sudah mempelajari hukum permintaan di mata kuliah ekonomi mikro ya. Jadi ketika harga suatu barang meningkat dan faktor-faktor lain dianggap ceteris paribus, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan menurun atau berbanding terbalik, dan begitupun sebaliknya. Jadi ceteris paribus di sini tuh maksudnya faktor-faktor lain itu dianggap diabaikan gitu, dianggap tidak ada. Faktor-faktor lain selain harga barang ini dianggap tidak mempengaruhi gitu. Jadi permintaan itu dianggap hanya dipengaruhi oleh harga, itu aja lah intinya ceteris paribus ya. Kan padahal yang menentukan sebuah permintaan ya, misalnya saya pingin minta PS yang terbaru, PS berapa 5 ya, atau PS4 atau PS5. Nah itu saya kan pasti ada banyak hal ya, nggak cuma karena harganya murah doang kan, mungkin karena fiturnya bagus, mungkin karena saya tuh gemar bermain game gitu kan, mungkin juga karena pingin saingan sama teman yang lain gitu kan. Ada banyak kan sebenarnya faktor yang menentukan seseorang itu ingin membeli sebuah barang. Cuma dalam hukum permintaan itu semua faktor itu dianggap tidak mempengaruhi atau diabaikan. Ceteris paribus ya. Oke. Nah, dalam hukum permintaan singkat ceritanya adalah ketika harga barang meningkat, maka permintaannya itu akan turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun, maka permintaan itu akan meningkat gitu. Nah, di sini berarti kan kelihatan tuh variabel X-nya yang mana, variabel Y-nya yang mana. Ya kan? Yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi di sini yang mana? Ya kan? Berarti kan di sini harga ini yang mempengaruhi. Berarti harga ini adalah merupakan variabel X atau variabel bebasnya. Kemudian permintaan ini merupakan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi oleh harga itu sendiri. Gitu. Maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen itu sebenarnya ada 5 poin. Harga produk, ya kan? Pendapatan konsumen, ya kan? Kalau misalnya pendapatannya tinggi, bisa beli Jaguar, ya pasti ya pengen ya punya Jaguar gitu. Ya nggak pasti sih, cuma ada beberapa orang yang kemudian belilah Jaguar gitu. Tapi udah pengen Jaguar, tapi dia nggak punya duit, ya nggak mungkin beli kan? Atau ngutang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harga barang yang berhubungan atau barang substitusi dan komplementer. Misalnya nih, saya pingin beli komputer gitu, satu set komputer gitu. Tapi ada laptop, ya kan? Nah, saya memiliki pilihan untuk beli komputer atau laptop. Nah, saya menimbang-nimbang nih, dari sisi harganya lebih murah laptop atau komputer misalnya. Terus cara pakainya lebih simpel mana? Terus dari segi awetnya, dari segi penggunaannya, prosesnya dan segala macam. Ya kan, ada barang substitusi, ada barang komplementer. Kalau barang substitusi misalnya saya pingin beli kompor gas. Terus harga gas sekarang lagi tinggi atau enggak? Kalau misalnya harga gas lagi tinggi, ya mendingan saya beli kompor listrik misalnya kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Itu kan mempengaruhi permintaan sebenarnya. Terus harga produk yang diharapkan, kemudian selera konsumen. Ya kan misalnya nih ada iPhone keluaran terbaru gitu. Tapi saya sukanya Vivo tuh gitu. Ya saya nggak akan beli iPhone kan, sebenarnya kan kayak gitu. Saya nggak akan minta iPhone walaupun harganya lagi murah, misalnya lagi promo gitu. Gitu ya. Nah, tapi kelima hal ini sama fungsi permintaan ini hanya memperhatikan harga produk aja yang bisa mempengaruhi permintaan konsumen gitu. Itu namanya ceteris paribus. Kemudian fungsi permintaan secara umum
itu seperti ini karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada harga, ada pendapatan konsumen, ada harga barang yang berhubungan, ada harga produk yang diharapkan, kemudian selera konsumen gitu. Tapi dalam hukum permintaan kita hanya menggunakan rumus Q. Nah, di sini kita sudah mulai merubah variabel-variabelnya menjadi lebih istilah yang ekonomi ya. Menjadi Q D sama dengan A plus BP. Ini rumus fungsi permintaannya. Persamaan fungsi permintaannya. Jadi Q atau jumlah permintaan sama dengan A plus BP. P di sini adalah price atau harga produk. Hukum permintaan, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang. Gitu. Jadi ceteris paribus ini hanyalah sebuah asumsi. QDX itu adalah jumlah produk X yang diminta, PDX adalah harga produk X, kemudian A dan B itu adalah parameter. Jadi ingat ya, B itu adalah kemiringan ya tadi. Kemudian A itu adalah penggalnya, titik pertama kali garis itu dibuat. Ketika harganya sama dengan 0, maka gitu. Ketika harganya sama dengan 0, maka permintaannya berapa gitu. Ketika permintaannya sama dengan 0, maka harganya berapa gitu. Oke. B yang bertanda negatif. Jadi di sini B-nya itu bertanda negatif, maka kemiringannya itu ke arah bawah. Nah, kemudian suatu produk jika, ini contoh. Suatu produk jika harganya adalah Rp100, kemudian terjual 10 unit, dan jika harganya Rp75, itu akan terjual 20 unit. Jadi kalau misalnya suatu produk itu harganya Rp100, itu barang yang terjual itu akan 10 unit gitu. Oke, lanjut. Nah, contohnya adalah suatu produk jika harganya 100 terjual 10 unit. Jika harganya 75 itu terjualnya itu naik gitu. Jadi kalau harganya diturunin menjadi 75, tuh unit yang terjual menjadi 20 unit gitu. Nah, di sini kita akan diminta untuk menentukan fungsi permintaannya dan grafiknya. Oke. Di sini diketahui, tadi kan kalau di persamaan linear yang di awal tadi kan ada X1 Y1 sama X2 Y2. Nah, di sini kita mengenal yang namanya Q1 P1, Q2 P2. Tapi di sini maka Q itu adalah jumlah permintaan, jumlah harga yang terjual. Kemudian P itu adalah price atau harga jual produk tersebut. Nah, maka Q1 adalah 10 ya kan? Karena yang disebut yang awal itu kan yang 10 ya. Q1 10, P1 100, kemudian Q2 20, P2 75. Gitu. Karena awalnya 100 diturunkan menjadi 75. Awalnya permintaannya 10 naik menjadi 20 kan gitu. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan linearnya, fungsi persamaan permintaannya, maka kita mencari dengan rumus dwi koordinat. Nah, jumlah permintaan dilambangkan dengan notasi QD. QD di sini maksudnya adalah Q itu quantity, D itu demand. Demand itu adalah permintaan. Jadi kalau di dalam ekonomi, di dalam ilmu ekonomi, itu yang namanya permintaan itu dilambangkannya dengan D. D itu bahasa Inggrisnya, demand itu adalah maksudnya adalah permintaan.
Nah, kemudian harga barang yang diminta dilambangkan dengan PD gitu, price of demand gitu. Jadi kalau ada D kecil itu berarti ini permintaan gitu ya. Nah, rumus dui koordinatnya adalah Q minus Q1 per Q2 minus Q1 sama dengan P minus P1 per P2 minus P1. Nah, maka kita masukkan satu-satu bilangannya ya. Kemudian Q minus Q1-nya adalah 10, maka Q minus 10 per Q2-nya adalah 20 minus 10 ya Q1-nya sama dengan P minus P1-nya 100 per P2-nya adalah 75 minus P1-nya adalah 100. Jadi sama persis ya, kita tinggal masukin ke dalam rumus dari bilangan yang sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya kita buat perkalian silang ya. Yang Q minus 10 ini dikalikan dengan 75 per 100 ya kan. QD minus 10 sama dengan 75 per minus 100. Kemudian PD gitu kan. PD minus 100 dikalikan dengan 20 minus 10. Dikalikan ya. Maka QD nah ini nanti dikurangkan dulu ya antara 75 minus 100 kemudian 20 minus 10. Di sini kan berarti di sini adalah minus 25, di sini adalah 10 gitu kan. Nah, QD dikali minus 250 maka minus 2 ini 25 maksudnya. QD dikali minus 25 adalah minus 25 QD ditambah dengan minus 100 dikali minus 25, maka minus ketemu minus kan jadi plus ya. 10 kali 25 adalah 250, maka plus 250 sama dengan PD kali 10, 20 minus 10 itu kan 10 ya. PD kali 10 sama dengan 10 PD dikurangi minus 100 kali minus 10. Minus 10 minus 100 kali 10 maksud saya. Nah, minus 100 minus diketemu sama plus makanya dari minus gitu. Jadi 1000. 100 kali 10 kan 1000, nilainya adalah negatif. Nah, setelah seperti ini, maka kita buat persamaan lagi. Kita otak-atik persamaannya. Kita pindahkan 2/150 ini dari sisi kiri menjadi ke ruas kanan gitu ya. Jadi dinegatifkan. Maka minus 25 QD sama dengan 10 PD minus 1000 minus 250 sama dengan 25 QD kita negatifkan semua ya. Kita kalikan dengan minus semua, minus 1 semua. Maka semuanya berubah kan menjadi 25 QD sama dengan ini kan 1000 minus 1000 minus 250 kan berarti minus 1250. Tapi diubah tandanya menjadi plus ya, berarti 1250 minus 10 ya. Karena 10 tadinya plus jadi minus 10P. Di sini sebenarnya kita akan tujuannya adalah agar kita mencari Q-nya itu adalah positif gitu. Karena Q yang kan kita karena persamaannya kan salah satunya harus positif ya. Maka setelah itu kita sederhanakan karena ini kita bagi 25 semua ya biar Q-nya itu adalah 1. Maka QD sama dengan 50. QD kan bagi 25 kan sama dengan QD ya. 1250 dibagi 25 kan 50 minus 0,4 PD. Ini adalah fungsi permintaannya. Itu. Nah, kemudian grafik permintaannya dari persamaan QD sama dengan 50 minus 0,4 PD. Kita buat sumbu vertikalnya dulu sebagai sumbu price atau harga, kemudian sumbu horizontal sebagai sumbu quantity atau jumlah permintaannya. Oke, kemudian P sama dengan 100, maka Q sama dengan 10.
ya kan? Di sini kan kita masukkan ya. Kalau misalnya P-nya di sini adalah 100, maka Q-nya adalah 10. Tadi di soal juga sudah demikian. Nah, kalau P sama dengan 75, maka Q sama dengan 20. Tadi ini juga sudah ada di soal. Nah, kemudian kita cari yang lainnya juga nih. Kalau kira-kira kalau harganya turun menjadi 50, kuantitinya menjadi berapa gitu. Kita menggunakan rumus ini. Jadi PD di sini kita ganti menjadi 50. Kalau PD-nya 50, kita buat kita cari, maka kuantitinya menjadi berapa setelah dihitung. Dan 50 minus 12,5, berapalah itu? 50 kali 0,4 berarti 20 ya. Berarti 50 dikurangi 20, berarti QD-nya sama dengan 30. Gitu. Jadi, ketika harganya sama dengan 50, maka permintaannya menjadi 30 bertambah. Ketika permintaannya 25, maka ketika harganya 25, maka permintaannya naik menjadi 40. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat garis lurus dari masing-masing titik ini. Gitu. QD sama dengan 50 minus 0,4 PD. Gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu cara membuat grafiknya. Jadi kita hitung satu persatu. Nah, bisa kita juga sebenarnya perlu mencari pada titik harga berapa nanti permintaannya itu 0. Nanti akan menjadi titik awal membuat grafiknya ini. Nah, dengan cara ini kan berarti ini Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 berarti harganya adalah 125. Gitu. Di sini 125. Nah, kemudian pada kuantiti berapa apabila harganya 0, maka kuantiti atau permintaannya itu menjadi berapa gitu. Nah, di sini permintaannya itu adalah sebesar 50. Jadi pada harga 0 permintaannya menjadi 50 gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi permintaan khusus. Jadi ada fungsi permintaan khusus di mana ketika harga konstan, jadi harganya itu tetap, dia harganya nggak berubah, tapi permintaannya tetap bertambah. Ini bisa saja mungkin saja terjadi karena beberapa faktor. Kemudian permintaan konstan walaupun harga naik, tapi permintaannya tetap segitu-gitu aja. Gitu ya. Harga konstan namun permintaannya semakin bertambah, ini biasanya mungkin bahan pangan gitu. Kalau bahan makanan kan memang sangat dibutuhkan sama kayak beras kayak gitu, jadi harganya tetap, permintaannya mungkin saja bisa bertambah karena kebutuhannya juga semakin bertambah gitu. Nah, hukum penawaran selanjutnya di sini adalah hukum penawaran. Ketika harga suatu barang meningkat dan faktor-faktor lain dianggap ceteris paribus, maka jumlah penawaran barang atau jasa akan semakin meningkat juga atau berbanding lurus. Jadi kalau hukum penawaran ini harga dan penawarannya itu berbanding lurus. Harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Kalau permintaan kan harga dengan barangnya itu berbanding terbalik gitu kan. Jadi ketika harganya naik, penawaran juga akan naik. Gitu. Ada 5 hal sebenarnya yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama harga produk, yang kedua tingkat teknologi, yang ketiga harga input produksi yang digunakan. Jadi semakin tinggi biayanya yang dikeluarkan oleh produsen, maka biasanya harganya kan semakin tinggi, kemudian barang yang ditawarkannya pun juga akan semakin banyak. Nah, harga produk yang berhubungan, harapan produsen pada harga. Nah, biasanya fungsi penawaran itu seperti ini, cuma
pada hukum penawaran, maka kita menggunakan persamaan QSX sama dengan A plus BPSX. Itu hukum penawaran ya. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar akan semakin meningkat juga. Kan asumsinya kalau misalnya harga produknya naik, kan produsen pinginnya menjualnya banyak ya, biar nanti dapat untungnya juga banyak kan gitu. Apalagi kalau harganya tinggi itu dikarenakan biaya yang tinggi juga. Pasti produsen pinginnya mendapatkan ya paling enggak impas lah gitu. Paling enggak impas, tapi juga kemudian mengejar keuntungan. Jadi barang yang ditawarkan kepada pasar itu akan semakin meningkat juga gitu, kalau harganya tinggi. Tuh. Nah, dari rumus ini QS itu merupakan jumlah produk X yang ditawarkan. Kemudian harga produk yang ditawarkan itu adalah PSX, kemudian A dan B itu parameter ya, di mana B ini merupakan lereng atau kemiringan, A itu adalah penggal, B atau lereng itu bertanda positif yang berarti bahwa kemiringan garis ke arah atas atau ke arah keluar. Jadi ini berkebalikan dengan fungsi permintaan ya. Saya langsung ke contoh. Di sini jika harga produk itu Rp500, itu produk yang akan terjual adalah 60 unit. Tapi ketika harganya dinaikkan menjadi Rp700, harga yang terjual itu akan meningkat juga. Produk yang dijual itu akan meningkat juga sebesar 100 unit. Gitu. Nah, jadi kita akan mencari fungsi penawarannya seperti apa. Nah, di sini P1-nya adalah 500, Q1-nya adalah 60. Awal mulanya penawarannya itu adalah 500 harganya. Nah, itu produk yang ditawarkan 60. Tapi ketika harganya 700, si produsen ini berusaha untuk bisa menjual hingga 100 unit. Itu P2 700, Q2-nya 100. Nah, kemudian kita masih menggunakan rumus dui koordinat ya untuk menemukan fungsi persamaannya. Oke, fungsi permintaan dinamakan dengan QS, ini maksudnya penawaran ya. Oke, jumlah penawaran dilambangkan dengan notasi QS. S di sini maksudnya supply. Supply di sini maksudnya adalah penawaran. Jadi dalam ilmu ekonomi penawaran itu disebutnya adalah S, supply. Jadi QS adalah jumlah barang yang ditawarkan gitu. Kalau QD tadi kan jumlah barang yang diminta. Nah, kemudian harga barang yang ditawarkan dilambangkan dengan PS gitu. Kalau tadi yang permintaan itu kan PD ya. Kalau penawaran ini PS. Tuh. Kemudian, nah, penawaran ini seperti ini. Kira-kira kurvanya nanti beda sama yang permintaan ya. Oke. Rumusnya tadi kan pakai dui koordinat, maka Q minus Q1 per Q2 minus Q1 sama dengan P minus P1 per P2 minus P1. Nah, maka Q minus Q1-nya adalah 60, tinggal dimasukkan aja, kemudian per kemudian per 100 Q2-nya, kemudian minus 60 Q1-nya. Sama dengan P-nya tetap, kemudian minus 500 itu P1-nya, kemudian per 700 P2 minus 500 P1. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui juga masing-masing variabelnya.
Oke, selanjutnya kita tinggal buat perkalian silang. Perkalian silang ya. Jadi Q minus 60 dikali 700 minus 500. Ya kan? Kemudian P minus 500 dikali 100 minus 60. Jadi dipisahkan dengan tanda sama dengan. Jadi perkalian silang itu. Dikalikan silang. Ketemu selanjutnya di sini kan berarti 700 minus 500 kan di sini 200. Kemudian 100 minus 60 kan berarti di sini 40 dan tandanya semuanya positif. Nah, kemudian setelah itu dikalikan nih. Di sini kan 200 ya, berarti QS dikali 200 sama dengan 200 QS, kemudian 60 dikali 200 minus, ketemu plus kan minus ya, 60 dikali 200 berarti 12.000 minus 12.000. 200 QS minus 12.000 sama dengan, di sini kan 40 ya, nilainya positif. PS kali 40 sama dengan 40 PS, kemudian minus 500 kali 40 20.000. Minus ketemu plus, jadi minus ya, jadi minus 20.000. Jadi 200 QS minus 12.000 sama dengan 40 PS minus 20.000. Nah, kemudian kita buat untuk mencari QS-nya. Jadi 200 QS, maka ini minus 12.000 ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Tadinya minus jadi plus ya, jadi di sini plus. Jadi 200 QS sama dengan 40 PS minus 20.000 plus 12.000 karena ini sudah dipindah. Hasilnya adalah 200 QS sama dengan, di sini minus 20.000 plus 12.000 berarti hasilnya minus 8.000 ya. Minus 20.000 plus 12.000 itu minus 8.000 plus 40 PS. 40 PS-nya kan plus ya. Nah, karena kita mau mencari QS, maka QS-nya kita buat 1, jadi dibagi 200 semua. Dibagi 200 semua, hasilnya QS sama dengan minus 40 plus 0,2 PS. Karena semua dibagi 200. Jadi, rumusnya adalah QS sama dengan, fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 40 plus 0,2 PS. Tuh, nah kira-kira grafiknya nanti kayak gini. Nah, ini grafik penawarannya. Kita akan membuat sumbu vertikal dulu sebagai sumbu harga, kemudian yang horizontal ini sebagai jumlah penawarannya. Oke, selanjutnya, nah dari rumus ini, QS sama dengan minus 40 plus 0,2 PS. Ketika harganya sama dengan 100, maka kuantitinya itu adalah 10. Di sini. Di titik ini. Gitu. Oh, ini kebalik. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Oke, saya lanjutkan. Ketika harganya 800, kita cari dengan rumus ini, dengan fungsi penawaran ini, maka kuantitasnya barang yang ditawarkan itu adalah sebesar 120 gitu. Jadi semakin meningkat lagi gitu. Ya kan? Karena kan tadi kalau harganya 700, kemudian kuantitas yang diminta meningkat menjadi 100, ya kan? Kalau misalnya harganya 600, kita cari pakai rumus penawaran ini, maka jumlah barang yang diminta menjadi 80. Gitu. Tadi kan awalnya kalau harganya 500 kan yang diminta menjadi 60 gitu kan. Nah, gitu. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, tapi tadi kan kita harus mencari lereng tuh. Ketika kuantitasnya 0, itu harganya ketika harganya 200, itu kuantitas yang diminta itu adalah 0. Jadi penggalnya ada di 200 ini gitu. Kalau misalnya kita hitung ini, jika Q-nya itu adalah 0 gitu,
maka P-nya harus berapa? Berarti 200. Jadi penggalnya ada di sini, ada di titik 200. Kita tarik ke atas. Jadi titik awal dari garis lurusnya itu adalah di 200 ini, kita tarik ke atas. Jadi titiknya ini ya, ketika kuantitasnya 60, harganya 500, ketika kuantitasnya 80, harganya 60. Salah, kebalik. Ketika harganya 500, kuantitasnya permintaannya 60. Ketika penawaran maksudnya. Ketika harganya 600, penawarannya 80. Ketika harganya 700, penawarannya 100. Ketika harganya 800, penawarannya naik lagi menjadi 120. Jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik ya. Jadi sumbunya keluar. Seperti itu. Ya, ketika harganya 200, maka permintaannya menjadi 0. Maka penggalnya ada di sisi, ada di angka 200 pada price. Oke. Tidak hanya permintaan ya, jadi fungsi penawaran ada yang fungsi penawaran khusus. Itu. Nah, ini ketika harganya konstan, tapi penawarannya semakin bertambah, atau juga kondisi di mana penawarannya itu konstan walaupun harganya semakin naik. Yang selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium untuk satu produk. Jadi ini masih yang sederhana. Oke. Jadi keseimbangan pasar ini merupakan interaksi dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Tuh. Kondisi di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Atau suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan itu sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Jadi kan biasanya ada tawar-menawar ya dalam sebuah pasar itu. Jadi kalau secara geometri, keseimbangan pasar ini ditunjukkan dengan perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Jadi permintaan dan penawaran itu bertemu menjadi satu. Kemudian nanti berpisah lagi, karena setiap pertemuan itu pasti akan ada perpisahan ya. Begitu juga dengan keseimbangan pasar. Setelah bertemu nih permintaan dan penawaran, mereka akan berpisah lagi. Dan syarat perpotongan harus dilakukan di kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu ya posisi yang di sebelah kanan atas pada kurva ya. Oke, ini kurva keseimbangan pasar untuk satu produk. Di mana KD ini ya. KD ini adalah untuk jumlah produk yang diminta, sedangkan QS itu adalah jumlah produk yang ditawarkan. Kemudian E di sini adalah keseimbangan pasar, kemudian QE di sini adalah jumlah produk pada titik keseimbangan pasar, di mana permintaan dan penawarannya itu jumlahnya sama. Kemudian PE di sini, PE itu adalah harga produk pada titik keseimbangan, pada titik equilibrium. Jadi harga permintaan dan penawarannya itu sama gitu. Jadi si penjualnya bilang, "Yaudah deh, pasnya 500 aja." Terus si pembelinya, "Wah, kita sama, kita sehati gitu. Aku juga pinginnya 500." Nah, itu terjadilah price equilibrium. Gitu ya. Proses terbentuknya keseimbangan pasar itu ada beberapa faktornya nih. Pertama, sebagai produsen itu pasti menginginkan keuntungan maksimal sehingga mereka menetapkan harga barang setinggi-tingginya. Sementara dari sisi konsumen pasti mereka juga menginginkan biasanya kan prinsip ekonomi ya, kita pingin dapat produk sebagus-bagusnya dengan harga semurah-murahnya, makanya kita nawar gitu kan sukanya. Nah, gitu. Jadi kalau masing-masing produsen maupun konsumen itu saling mempertahankan keinginannya, nggak mau ada yang ngalah, ya berarti nggak akan terjadi transaksi jual beli. Ibarat kalau misalnya kalian tuh lagi pengen belanja di Malioboro, terus pengen beli manik-manik, pengen beli souvenir lah apapun, harganya 100.000, tapi kalian pengennya itu harga 50.000 aja gitu, kalian tawar 50.000, si penjualnya nggak mau, penjualnya bilangnya maksimal 70.000, tapi Anda ngontot 50.000, ya mau sampai maghrib juga bakalannya
nggak mau gitu kan, kalau memang si harganya itu memang nggak bisa sampai ke 50.000 gitu. Kalau nggak ada yang mau ngalah nih, si pembelinya nggak mau naikin dikit, si penjualnya nggak mau nurunin dikit, ya udah nggak akan ada yang namanya transaksi jual beli gitu. Pasti kalian pindah ke penjual yang lain yang bisa ngasih harga lebih rendah daripada 70.000 kan gitu. Gitu, makanya itu ada proses tawar menawar ya. Nah, kemudian proses tawar-menawar ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan harga di antara penjual dan pembeli. Jika kedua belah pihak telah bersepakat pada harga tertentu, maka transaksi jual beli dapat realisasi pada harga kesepakatan, di mana harga kesepakatan tersebut mencerminkan harga keseimbangan gitu. Nah, kesepakatan tingkat harga antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan membentuk keseimbangan pasar. Ketika keseimbangan pasar terbentuk, maka tidak akan ada lagi barang yang tersisa pada penjual. Dan tidak ada lagi konsumen yang tidak mendapatkan barang dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebab itu tidak ada alasan untuk menaikkan dan menurunkan harga barang. Tapi di sini dengan asumsi ceteris paribus ya. Gitu. Jadi kalau sudah tercipta keseimbangan pasar, maka gini, harga yang ditetapkan untuk satu produk X itu merupakan harga yang sudah disepakati antara produsen dengan konsumen. Maksudnya bukan disepakati, tapi memang sesuai dengan keinginan konsumen, tapi juga tidak merugikan produsen. Itu udah dikeluarkan harga sekian. Jadi konsumen tuh pasti mau membeli gitu. Dan produsen itu pasti bisa memproduksi dan memenuhi keinginan konsumen gitu. Jadi produk yang ditawarkan atau produk yang diproduksi oleh produsen itu nanti akan habis di pasar, dibeli sama konsumen, ibaratnya ya kasarannya kayak gitu ya. Itu kalau pada titik keseimbangan. Itu. Nah, barang yang tersedia untuk ditawarkan oleh produsen cukup untuk memenuhi permintaan dari konsumen, sehingga tidak ada barang yang tidak laku dan permintaan konsumen terpenuhi tanpa terkecuali. Gitu. Jadi tidak akan ada excess demand atau excess supply. Nah, excess ini adalah kelebihan. Kalau misalnya excess demand, kelebihan permintaan, itu berarti produsen ini tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Misalnya permintaan konsumennya ada 100, tapi produsen ternyata hanya mampu memproduksi 80. Di situ terjadi excess demand sebesar 20 unit gitu. Tapi kalau excess supply, itu berarti kelebihan penawaran. Berarti ada barang yang tidak laku. Misalnya permintaannya cuma 60, tapi ternyata barang yang ditawarkan produsen itu ada 100. Jadi ada 40 unit yang tidak laku. Itu namanya excess supply sebesar 40 unit. Gitu. Kalau ada keseimbangan pasar ini, ya diharapkan tidak akan ada terjadi excess demand maupun excess supply. Jadi sama-sama menguntungkan gitu, produsennya gak rugi karena barangnya laku, konsumennya juga puas karena terpenuhi gitu. Oke, market equilibrium nih. Saya kasih contoh soal langsung nih. Jadi di sebuah pasar itu ada sebuah barang yang memenuhi fungsi permintaan QD sama dengan 6 minus 0,75P dan memenuhi fungsi penawaran QS sama dengan minus 5 plus 2P. Nah, kemudian berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Kita mau mencari equilibrium price dan equilibrium quantity. Oke, keseimbangan pasar atau market equilibrium ini terjadi ketika QD sama dengan QS. Jadi permintaan sama dengan penawaran. Ya kan? Maka di sini tinggal dimasukkan aja rumusnya. 6 minus 0,75P sama dengan minus 5 plus 2P. Nah, di sini pakai rumusnya substitusi ya. Pakai rumus substitusi, maka kita olah nih. Kita olak-alik ya. Kemudian 2P ya kan, 2P plus, nah di sini 0,75P-nya kan di sini minus nih di posisinya. Ya kan? Dipindahkan nih agar menjadi sejajar sama si 2P, maka di plus
dari minus dipluskan. 0,75p sama dengan, maka minus 5 ini dipindahkan. Jadi kan minus 5 ini tukeran sama si 0,75p. Jadi minus 5 ini ke pindah posisi, jadi yang semila minus menjadi plus gitu. Jadi 2p plus 0,75p sama dengan 6 plus 5. Itu. Selanjutnya, maka di sini kan 2,75p ya. 2,75p sama dengan 6 plus 5, 11. Maka P sama dengan 11 dibagi 2,75 sama dengan 4. P ini adalah 4, maka disubstitusikan kepada salah satu fungsi bebas. Saya mau pilih fungsi yang penawaran. Q sama dengan minus 5 plus 2P. Maka Q sama dengan minus 5 plus 8, karena 2P, P-nya 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka Q sama dengan 3, karena minus 5 plus 8. Nah, di sini berarti keseimbangan pasar terjadi pada titik harga 4 dan jumlah barang yaitu 3 unit. Gitu ya. Di sini grafiknya atau kurvanya. Yang ke atas itu adalah price, yang ke samping kanan itu adalah jumlah barang. Jadi QD-nya 6 minus 0,75P, QS-nya minus 5 plus 2P. Nah, di sini PE atau price equilibrium-nya adalah 4, kemudian QE atau quantity equilibrium-nya adalah 3. Maka setelah terjadi perpotongan ya di sini, terjadi di titik ini. Di titik ini adalah merupakan equilibrium atau keseimbangan pasar, di mana harganya adalah 4 dan kuantitasnya adalah 3. Jadi 3,4. Gitu ya. Jadi demikian beberapa contoh-contoh juga untuk membahas terkait persamaan linear dan penerapannya untuk 3 hal itu tadi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Di video selanjutnya saya akan melanjutkan untuk penerapan fungsi linear ini untuk beberapa penerapan dalam ekonomi, yaitu ada pergeseran kurva nih yang di pertemuan selanjutnya, yaitu ada pengaruh pajak, pengaruh